Shalom ladies, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita bersyukur kita punya satu sosok pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dalam kesulitan. Dialah Allah kita, dialah sumber kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini, Allah sumber kekuatanku. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, sepertinya tidak berpengharapan ya Tuhan. Banyak hal yang kami alami, banyak kesulitan yang kami alami, bahkan ada kehilangan yang kami hadapi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur di tengah-tengah semuanya ini Tuhan tetap adalah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa kami andalkan. Mungkin saat-saatnya kami mengalami kekecewaan karena sepertinya doa kami tidak terjawab ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau care kepada kami. Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami sesuai dengan waktu dan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu, lewat pujian yang kami naikkan, kami sungguh boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Kasih setia Tuhan, dan kami boleh menghadapi hidup ini bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Shalom, Ibu-Ibu, Komisi Wanita, GKI Mangga Besar, apa kabar? Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati Ibu-Ibu sekalian. Amin. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Bekerja untuk Tuhan. Saudara, mari kita membaca bersama Kolose 3 ayat 17 dan Kolose 3 ayat yang ke-23 yang menjadi ayat penuntun dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menarik karena dikatakan ayat 17 dan ayat 23 ini hampir sama. Betul ya? Nada dan semangatnya, isi pesannya hampir sama. Dan di dalam ayat 17 dikatakan segala sesuatu yang kamu perkataan maupun juga perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bahwa perkataan dan perbuatan itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus? Ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ayat ini lebih lengkapnya dari ayat 17 sampai dengan ayat 23, kalau dapat digambarkan kurang lebih seperti ini. Diawali dengan ayat 17, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 23, tetapi antara ayat 17 sampai dengan ayat 23, ada ayat 18, 19, 20, 21, 22, yang isinya adalah, pertama ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lalu ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lalu ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kalau digambarkan seperti apa yang ada di layar ini, maka kita bisa melihat bahwa ayat 18 sampai dengan ayat 22 itu selalu didahului dengan sebutan posisi atau status dari orang di dalam kehidupannya di masyarakat. Ayat 18 adalah istri-istri. Ayat 19 bicara tentang posisi yaitu suami. Ayat yang ke-20 adalah posisi sebagai anak. Ayat 21 posisi sebagai ayah. Lalu ayat 22 sebagai hamba. Jadi kalau kita bayangkan ayat ini, ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, dikatakan perkataan kita dan perbuatan kita itu melekat atas posisi atau status kita. Baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, bapak, maupun juga hamba. Dan di dalam posisi itu, maka segalanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, bahwa di setiap posisi kita, itu ada tindakan maupun perkataan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Itulah arti dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Posisi kita itu berarti, apapun posisi kita, siapapun kita di dalam kedudukan apapun, itu begitu berarti. Dan di dalam posisi itu ada tindakan, ada perkataan, dan itu berharga di hadapan Tuhan. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Martin Luther pernah berpikir, karena pada zaman Martin Luther ada istilah bahwa seorang hamba Tuhan, pendeta, seorang pastor, seorang biarawan atau biarawati itu disebut orang yang melayani karena panggilan. Martin Luther pernah berpikir, apa sih yang disebut dengan panggilan itu? Apakah betul bahwa panggilan itu hanya berlaku, panggilan Tuhan itu hanya berlaku bagi orang untuk menjadi pendeta, menjadi biarawan, menjadi biarawati, itu baru yang namanya panggilan. Kalau itu yang disebut panggilan, lalu bagaimana dengan pekerjaan yang lain? Bagaimana dengan peternak, petani, pedagang, pengusaha, ibu rumah tangga? Apakah itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak bernilai? Maka di dalam pergumulannya Martin Luther kemudian merumuskan bahwa sebetulnya yang disebut panggilan itu adalah keseluruhan keberadaan kita di tengah dunia ini sesuai dengan posisi kita masing-masing. Lee Hardy di dalam bukunya mengutip apa yang disampaikan oleh Martin Luther, dia berkata begini, suatu panggilan adalah suatu panggilan yang spesifik untuk mengasihi sesama melalui tugas-tugas yang tertaut dengan posisi kita di dalam kerajaan dunia ini. Posisi kita adalah semua cara khas yang di dalamnya kita berelasi dengan orang lain. Memiliki suatu posisi dalam kehidupan misalnya adalah menjadi suami, atau menjadi istri, menjadi orang tua, atau menjadi anak. Itu adalah posisi. Dan di dalam setiap posisi itu, ada panggilan Tuhan untuk kita berkarya melaluinya. Atau kalau saya gambarkan, ibu-ibu sekalian, disederhanakan prinsip itu adalah begini. Di dalam setiap posisi terdapat relasi. Di dalam setiap relasi ada misi Tuhan. Itulah panggilan. Kalau misalnya saya sebagai ayah, maka saya punya relasi bukan sebagai ayah ini. Relasi saya kepada sesama adalah sebagai ayah terhadap siapa? Terhadap anak-anak saya. Maka ada relasi. Dan di dalam relasi itu ada misi Tuhan tentang apa yang harusnya saya lakukan. Demikian juga ibu-ibu sekalian. Karena firman Tuhan hari ini adalah bagi ibu-ibu sekalian untuk direnungkan. Bahwa di dalam setiap posisi yang ibu-ibu sedang kenakan. Sebagai istri, berarti relasinya dengan siapa? Dengan suami. Betul ya? Berarti di dalam relasi dengan suami, Tuhan punya misi. Itulah yang namanya panggilan. Selain sebagai istri, ibu-ibu punya posisi sebagai apa? Sebagai mama. Ya, sebagai mama. Dalam relasinya kepada siapa? Sebagai mama itu relasi terhadap anak kita, betul ya? Oleh sebab itu dalam posisi sebagai mama ada relasi. Dan di dalam relasi dengan anak-anak kita itu, ada misi Tuhan di dalamnya. Itu yang namanya panggilan. Saya tidak tahu berapa jenis posisi yang ibu-ibu sedang tempati. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja. Sebagai apa? Sebagai karyawan. Berarti di dalam posisi sebagai karyawan ada relasi. Relasi kepada siapa? Relasi kepada atasan. Atau relasi kepada teman kerja. Atau relasi kepada orang yang dilayani. Kalau ibu-ibu ada yang bekerja, menjaga toko misalnya. Maka di dalam relasi itu ada misi Tuhan. Ada tugas yang Tuhan percayakan. Amin. Itu namanya panggilan. Kalau ibu-ibu mungkin adalah pemilik perusahaan atau pemilik toko, pemilik kantor. Maka sama. Sebagai pemimpin atau sebagai pemilik perusahaan, pemilik toko, ada relasi bukan? Relasi kepada siapa? Kepada bawahan. Berarti di dalam relasi kepada bawahan ada misi Tuhan yang dipercayakan untuk dilakukan melalui kehidupan dan posisi ibu sebagai pemilik perusahaan. Di dalam segala posisi kita
pasti ada relasi ke dengan orang. Dan di dalam relasi itu ada misi. Dan untuk itulah kenapa Tuhan katakan, segala perkataan dan tindakan di dalam posisi yang sedang kita kenakan itu, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena itu berharga di hadapan Tuhan, karena itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, hal ini mengantar kepada kita untuk menyadari bahwa apapun posisi kita, itu begitu berharga. Nah, terimalah dan syukuri. Oleh sebab itu dalam ayat 17 dikatakan, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa. Ini mengantar kepada poin pertama kita pada hari ini. Ketika kita bicara tentang bekerja untuk Tuhan, yang pertama adalah kita harus belajar menerima dan mensyukuri apapun posisi dan pekerjaan kita. Karena di dalam setiap posisi dan pekerjaan kita terdapat panggilan Tuhan. Itu harus diterima dan itu harus disyukuri. Mungkin ibu-ibu ada yang tadinya waktu masih muda, sekolahnya luar biasa, brilian, selalu juara kelas. Lalu kuliahnya juga berhasil sekali. Tapi setelah menikah, tidak pernah dipakai ilmunya. Karena begitu lulus kuliah, langsung menikah, dan tidak pernah dipakai pekerjaan. Teman-teman yang dulu sama-sama sekolah, ada yang berhasil, ada yang punya usaha sendiri, ada yang jadi bos, jadi pimpinan, jadi eksekutif wanita yang bagus karirnya, ya. Sementara ibu-ibu ada yang sudah sekolahnya baik, tapi begitu karena langsung menikah, langsung urusannya di dapur jadi ibu rumah tangga. Kadang-kadang kalau mikir-mikir ketemu sama teman, dulu padahal saya yang lebih berhasil. Tapi dia sekarang jadi orang yang berhasil. Pernah nggak mengalami keadaan seperti itu lalu rasa minder? Saya kok rasanya kurang berharga ya, urusannya dapur saja, urusannya nyapu, nyuci. Nah, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan ingin mengatakan, di dalam setiap posisi kita itu ada satu panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu mulia. Sama mulianya di setiap posisi itu. Oleh sebab itu, terima apa yang Tuhan percayakan sebagai ibu rumah tangga di rumah saja ya nggak apa-apa. Karena sebagai ibu rumah tangga pun, itu ada panggilan yang dari Tuhan, dan itu pun adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan Tuhan ingin melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu dikatakan lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Atau ibu-ibu mungkin ada yang bekerja, tapi pekerjaannya tampaknya tidak sesukses teman yang lain. Mulailah dengan hari ini belajar menerima dan mensyukuri apapun posisi dan pekerjaan kita. Karena sekali lagi di dalam setiap posisi dan pekerjaan kita, terdapat apa? Panggilan Tuhan yang mulia itu. Amin. Orang yang tidak bisa menerima posisi dan pekerjaannya, posisi dan statusnya, maka dia tidak akan dapat melakukan yang terbaik. Dia tidak dapat memuliakan Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengatakan, lakukan aja apa yang sesuai dengan posisimu. Dan di tempat itu Tuhan bisa dipermuliakan. Di mata Tuhan, seluruh posisi dan pekerjaan itu sama baiknya. Tuhan menempatkan ibu-ibu sekalian dalam posisi Anda hari ini, di dalamnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hal yang kedua, ketika bicara tentang bekerja untuk Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjadi kesimpulan atas apa yang disampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya. Yaitu bahwa apapun yang kita perbuat, baik itu dari perkataan, tindakan kita, di dalam posisi kita itu, lakukan dengan totalitas segenap hati. Lakukan dengan segenap hati itu artinya lakukan bukan hanya dengan totalitas, lakukan dengan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan.
Sebenarnya kalau kita masak nih ya, misalnya di rumah ibu-ibu masak, lalu masak buat keluarga biasa, sayur asem, tempe goreng, betul ya, ayam goreng. Nanti habis masak, suami pulang, anak pulang mau makan, waktu naruh di atas piring, dihias nggak? Ada nggak di sini ibu-ibu yang kalau habis masak, lalu ayam gorengnya ditaruh, lalu dihias, dikasih timun dipotong-potong kayak bunga, wortel dibuat kayak bunga begitu. Tiap hari begitu. Ada yang begitu kan? Enggak kan ya? Jarang-jarang. Tapi pas hari itu, pas ulang tahunnya anak, yang datang, yang makan hari itu bukan hanya keluarga Anda, tetapi kebetulan yang datang ada bosnya suami datang. Atau mungkin ada pas kenalannya suami kenal sama katakan siapa, Pak Wali Kota deh, enggak usah presiden gitu ya, datang ke rumah, diundang makan. Kira-kira ibu-ibu gimana? Waduh, masak nih makanan buatan saya. Mending pesan aja deh, saya takut nih tamunya istimewa, ada wali kota atau gubernur datang. Tapi suami bilang, enggak apa-apa, masakanmu adalah yang paling enak. Wah, masak aja. Tapi masak apa? Enggak apa-apa, sayur asem, ayam goreng, tempe goreng seperti yang biasa. Gubernurnya orangnya bersahaja kok. Pertanyaan saya kira-kira pada waktu ibu-ibu masak sayur asem, masak ayam goreng, tempe goreng, lalu menyajikan di meja makan. Yang datang tamunya, tamu istimewa. Ada gubernur datang misalnya. Kira-kira ayam di piring itu ayam gorengnya digeletakin begitu aja atau ada hiasannya. Saya yakin karena itu adalah hal yang istimewa, ada tamu istimewa. Maka kali ini dibuatlah yang istimewa. Betul ya? Yang terbaik, yang paling enak, yang paling indah. Demikian juga sebetulnya ayat ini menjelaskan apa yang kita perbuat di dalam posisi kita sebagai istri, ibu-ibu sebagai istri, kepada suami. Kalau kita melakukannya dengan sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah seperti untuk Tuhan. Ketika kita merawat anak-anak kita, kita katakan ini adalah juga seperti untuk Tuhan. Maka yang kita berikan adalah yang terbaik, bukan? Bukan berarti kita menganggap suami adalah Tuhan atau anak adalah Tuhan. Bukan. Ini bicara tentang kualitas apa yang kita lakukan. Ayat ini mengatakan begitu. Ayat ini tidak mengatakan bahwa suamimu adalah Tuhan. Bukan. Anakmu adalah Tuhan. Bukan. Ayat ini bicara tentang kualitas yang disajikan. Adalah kualitas yang terbaik itu seperti untuk Tuhan. Seperti ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sadar bahwa di dalam setiap posisi ada panggilan Tuhan yang mulia, maka harusnya apa saja yang kita lakukan di dalam posisi dan tugas kita, sebagai apapun juga, kita lakukan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Itulah maksud dari ayat ini. Oleh sebab itu poin kedua ini penting untuk kita renungkan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, jangan sekedar menyadari, mensyukuri, menerima panggilan Tuhan itu. Tapi jadikan setiap perbuatan dan tindakan kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tahu bahwa ini kita lakukan dengan itikat seperti persembahan, sebagai persembahan kepada Tuhan, maka kita pasti lakukan yang terbaik. Menjadi istri yang terbaik, menjadi mama yang terbaik, memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Demikian juga di dalam pekerjaan. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Semuanya lakukan yang terbaik. Apapun juga. Perbuatan dan tindakan kita adalah persembahan kepada Tuhan. Yang terakhir. Kolose 3 ayat 23 ini dilanjutkan dengan ayat 24. Saya bacakan. Sekali lagi ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menarik. Ketika bicara tentang apapun juga yang diperbuat, lakukanlah sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan, sadari bahwa Kristus itu adalah Tuhan kita. Dan kita ini adalah hambanya. Soalnya kalau kita ini sebagai hambanya Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kita. Maka upahnya didapat dari siapa? Dari Tuhan kita, bukan? Saudara, kalau ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu bekerja misalnya bekerja, bayangkan ibu-ibu bekerja. Ibu-ibu bekerja di toko roti. Toko roti ini, bosnya yang punya toko roti ini namanya Papa Roti, misalnya gitu ya. Jadi toko roti ini bosnya namanya Papa Roti, misalnya gitu. Anda bekerja keras. Di sebelah toko Papa Roti, ya, ada toko lain, toko minuman, misalnya gitu ya. Dan toko minuman ini bosnya namanya adalah misalnya Pak Surya, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Anda bekerja di toko roti, yang punya toko roti namanya Papa Roti. Anda bekerja keras-keras. Lalu kemudian begitu akhir bulan, mau gajian. Kira-kira yang ngasih gaji siapa? Minta gajinya ke siapa? Nagih gajinya ke siapa? Ke Papa Roti yang punya toko roti tempat Anda bekerja, atau Anda ke toko sebelah? Minta ke Pak Surya. Pak Surya, minta gajinya dong, saya udah kerja nih. Kepada siapa? Kepada Papa Roti, betul ya? Bukan kepada Pak Surya. Lawang Anda kerjanya kepada toko roti, yang punya toko roti, Papa Roti. Nggak ada hubungannya sama Pak Surya yang punya minuman, toko minuman. Betul nggak? Sama, ibu-ibu sekalian. Ayat ini juga ingin mengatakan, kalau kita sadar kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan, kita ini menjalankan panggilannya Tuhan dalam kerja kita ini, memberikan pekerjaan kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan, maka upahnya harusnya siapa? Dari siapa? Upahnya harusnya dari Tuhan. Sehingga jangan mengharapkan upah atau penghargaan itu dari manusia. Seringkali yang membuat kita jenuh itu, yang membuat kita kecewa, kehilangan semangat adalah ketika kita sudah bekerja keras, melakukan apa yang terbaik, nggak dapat penghargaan. Pernah nggak begitu? Sebagai ibu rumah tangga, dari anak-anak masih bayi, bahkan di kandungan kita udah kerja keras. Merawat bayi dalam kandungan. Bayi lahir kita rawat. Kita kerja keras, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah selalu anak kita berterima kasih kepada kita? Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak tahu diri, lupa berterima kasih kepada orang tua. Kalau Anda adalah ibu-ibu yang demikian, tidak dihargai oleh anak-anak Anda, jangan putus asa, jangan kecewa. Sejauh Anda melakukan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan. Maka upah atau penghargaan itu adalah dari Tuhan. Amin. Kita bekerja keras, kita merawat suami kita, tapi kadang-kadang kita nggak dihargai. Sekali lagi, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan. Dialah yang akan memberikan upah itu. Oleh sebab itu, ayat ini menghantarkan kita kepada poin yang penting ketika bekerja untuk Tuhan. Tetaplah lakukan yang terbaik, sekalipun mungkin tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Karena apa? Karena upah kita adalah dari Tuhan. Ya syukur-syukur kalau kita udah kerja keras, baik-baik, lalu anak kita bilang, Mama, ya. Mama terima kasih ya, Mama udah jadi mama yang terbaik buat aku. Rasanya seger, dihargai, dicintai, puji Tuhan. Tapi ingat selalu, upah kita adalah dari Tuhan kita, yaitu Tuhan. Ya, bersyukur kalau dihargai oleh manusia. Suami mengatakan, Ma, terima kasih ya, sudah jadi istri yang baik. Saat aku susah, engkau menopang. Saat pekerjaanku banyak masalah, engkau mendoakan aku, memberikan support.
Saat penghasilan sedikit, dengan gaji yang dikit, kamu bisa kelola jadi makanan-makanan yang enak dan sehat, walaupun tidak mahal. Oh, terima kasih, engkau istri yang baik. Puji Tuhan, kalau ada suami yang bisa menghargai begitu, kita bersyukur. Tetapi, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Karena upah yang terbesar adalah dari Tuhan kita. Amin. Sehingga dengan demikian tidak putus asa. Tetap lakukan yang terbaik, apapun yang terjadi. Mendapatkan penghargaan manusia ataupun tidak. Mari kita baca bagian terakhir, satu ayat, firman Tuhan yang indah, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Satu ayat yang indah sesuai dengan semangat poin yang ketiga ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ibu-ibu yang kekasih, ayo berdirilah teguh, jangan goyah, jangan mudah kecewa. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan posisi yang Tuhan percayakan kepada ibu-ibu sekalian. Sebab ibu-ibu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami hari ini belajar firman Tuhan. Kami jadi menyadari bahwa di dalam posisi kami, ternyata di dalamnya ada relasi dengan manusia lainnya, dengan sesama. Dan di dalam relasi itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya misi. Berarti kalau begitu Tuhan sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, sebagai istri, sebagai apapun kami, termasuk ketika kami bekerja sebagai karyawan, sebagai pemilik perusahaan, pemilik toko, di dalam setiap hal, ternyata Tuhan, Engkau punya misi. Ada panggilan. Dan panggilan itu mulia. Ajarlah kami Tuhan untuk menerima, mensyukurinya, dan mengerjakan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus semangat melakukannya. Sekalipun mungkin kadang-kadang tidak dapat penghargaan dari manusia. Tapi Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Tuhan yang mengasihi kami, yang mengerti segala jerih lelah kami. Dan kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak sia-sia. Tuhan teguhkan iman dan semangat dari setiap kami, khususnya hamba berdoa untuk ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya diberikan semangat kekuatan untuk terus mengerjakan tanggung jawabnya dengan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Tidak kenal lelah, tidak perlu gentar, tidak perlu ragu. Saat mungkin disalah mengerti atau tidak dihargai oleh manusia, biarlah Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan Engkau Tuhan yang memberikan upah. Tambahkanlah kekuatan, semangat bagi ibu-ibu sekalian dalam mengerjakan bagiannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, selamat bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom ladies, hari ini saya akan membuat serabi selong. Adapun bahan-bahan yang diperlukan, mari kita lihat. Santan kental 200 ml, 300 ml air kita jadikan 1 butir telur, tepung beras 220 gram, tepung kanji 30 gram, sejumput garam, ragi instan 5 gram, gula pasir 125 gram. Nah, cara pembuatannya, tepung beras, tepung kanji, garam, ragi, gula, telur, air, santan, kita jadikan 1. Kita aduk sampai rata, kemudian kita diamkan selama 1 jam. Adapun bahan-bahan toppingnya, meses, keju parut, boleh juga ditambah dengan nangka potong ibu-ibu, itu selera masing-masing ya.
Setelah bahan-bahan yang telah kita diamkan selama 1 jam, hasilnya seperti ini. Nah, penyelesaiannya, kita panaskan cetakan. Panaskan cetakan terlebih dahulu. Kalau sudah panas, kita taruh adonannya. Lalu kita tutup, biarkan dia sampai setengah matang terlebih dahulu. Nah, ibu-ibu, kita lihat sudah setengah matang ya. Kita beri topping, ibu-ibu. Kita putar supaya tidak gosong di satu tempat. Harum rasa wanginya, ibu-ibu. Sajian kuliner seperti ini rasanya enak, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, ini sudah matang ya. Cantik ya, ibu-ibu. Yang sini masih belum. Kita putar lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ibu-ibu, sudah selesai.
Inilah Selabi Shalom yang kami buat. Kiranya boleh menjadi inspirasi untuk ibu-ibu buat anggota keluarga yang tercinta. Sekian, terima kasih. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi seluruh rangkaian persekutuan kita. Saya berharap ibu-ibu tetap setia di dalam mengikuti persekutuan wanita di GKY Mangga Besar. Karena ibu-ibu, persekutuan itu sungguh-sungguh indah kalau kita bisa menjalaninya dengan baik. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, bahkan pada waktu kita belajar tentang pengetahuan umum yang baru saja disampaikan, kita memacu diri kita untuk menjadi wanita-wanita yang terus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam anggota keluarga kita. Biarlah ibu-ibu tetap semangat mengikuti persekutuan wanita. Tuhan memberkati.